Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nana Amerika. Di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuilding jaringan network secara proporsional. Karena banyak sekali pertanyaan, Mas, berapa akses point yang saya butuhkan ya, budget yang saya butuhkan. Terus kalau misalkan saya punya bangunan dengan luas sekian, berapa titik akses point yang saya butuh. Nah, semuanya nanti kita akan bahas lengkap dan demokan seperti apa ya, teman-teman. Dan di sini saya akan menggunakan perangkat-perangkat dari Ruiji yang familiar. Saya sudah punya display demonya di sini dikasih Ruiji. Nanti kita akan lihat dan mempraktekkan supaya teman-teman lebih paham. Dan ini kalau misalkan teman-teman nggak punya kit-kit ini semuanya, teman-teman tetap bisa mempraktekannya di rumah. Untuk coba-coba aja, kalau misalkan Anda installer atau misalkan Anda individu pengen mencoba membuilding jaringan network secara proporsional di rumah, kantor, sekolahan, bisa semua. Saya akan tunjukkan seperti apa membuildingnya supaya proporsional. Dan ini nanti lengkap CCTV-nya. Kalau misalkan teman-teman punya home lab, punya server di kantornya, Anda bisa akses dari luar jaringan tanpa harus menggunakan IP public. Nanti saya akan demokan secara lengkap menggunakan perangkat-perangkat dari Ruiji ini. Kita akan gaskan seperti apa. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya mapping project kita ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mencoba bisa, bahan-bahannya sudah ada di bawah ya. Di sini anggap saja saya punya project instalasi jaringan rumah di 2 lantai. Jadi rumahnya memiliki 2 lantai. Jadi ada 2 project access point, 2 buah access point yang akan kita instalasi di lantai 1 dan di lantai 2. Ada 5 buah CCTV yang kita instalasi. Ini ada CCTV 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Lantai satunya yang ada carportnya, yang lantai 2-nya yang ada balkon. Ini ya. Untuk luas lantai satunya ada 105 meter persegi, luas lantai 2-nya ada 87,5 meter persegi. Ini site plan rumahnya. Kalau di instalasi network proporsional ya, di profesional itu biasanya kita akan minta site plan projectnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumahan aja, teman-teman bisa buat site plan ini bisa pakai AutoCAD, bisa pakai app diagram, bisa pakai Canva, bisa pakai 3D Planner di software Android ya. Teman-teman tinggal search saja di YouTube atau di Google bagaimana cara membuat site plan atau denah ruangan menggunakan aplikasi yang mainstream begitu. Tapi di sini saya contohkan, saya download aja di internet ya. Ini teman-teman juga bisa di-download aja di Notion-nya, ada tulisan unduh, ini diunduh supaya kalau misalkan teman-teman butuh training begitu ya. Dan kebutuhan lantai satunya teman-teman, di sini saya akan menggunakan EG gateway untuk instalasi jaringannya, mengatur trafficnya. Jadi kalau misalkan Anda berlangganan internet 20 Mbps, 30 Mbps, tidak ada yang lemot sama sekali. Anda akan mendistribusikan secara terperinci dan terstruktur begitu ya untuk distribusi bandwidth internetnya. Kemudian ada ES, ini untuk switch karena kita akan punya CCTV dan juga 1 access point yang akan dinyalakan lewat PoE ya. Di sini saya pakai RAP 62. Oke, kemudian ini untuk lantai 2-nya ada switch dan RAP 62 saja ya. Jadi 1 gateway untuk 1 network jaringan ini atau 1 rumah ini, 2 lantai. Kemudian topologi alatnya seperti ini. Jadi lengkap ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini site plan-nya sudah saya pindahkan di HP ya. Ini kita akan demokan pakai HP saja supaya teman-teman juga bisa mendemonstrasikan di rumah untuk membuat jaringan network proporsional. Site plan-nya ada ini ya. Site plan-nya sudah saya pisahkan, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 yang ada carportnya, ini ya teman-teman. Dan untuk membuat site plan-nya, karena kita pakai device dan perangkat dari Ruiji, jadi kita bisa download dulu app yang namanya Ruiji Rii. Ini di Play Store ada, di App Store juga ada ya teman-teman. Aplikasinya seperti ini, silahkan diunduh. Dan kalau teman-teman belum login, silahkan buat akunnya ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat account dan halaman utama app-nya akan seperti ini. Jadi ada beberapa menu, main menunya akan terus seperti ini, walaupun ini nanti akan terus diupdate oleh Ruiji ya. Dan ini untuk menu yang penting sebenarnya ada di bagian bawah ini, isi produk, proyek, perlengkapan, dan saya. Ini menu paling main menu pentingnya lah. Nah di sini kalau misalkan teman-teman belum menguasai produk-produknya Ruiji, ini bisa teman-teman pelajari di tab yang produk ini. Ada berbagai macam produknya mereka. Yang aslinya kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, Mas, saya butuh instalasi klien 1000 user. Satu gedung itu ada 1000 terkonek secara bersamaan lah. Itu teman-teman tinggal cari tuh. Di sini ada spek yang sudah ditunjukkan oleh Ruiji ya. Di sini misalkan RGRAP 2200F. Ini ada maksimal 110 klien. Jadi sudah ada speknya ditunjukkan oleh Ruiji. Di sini kalau misalkan teman-teman detailnya bisa seperti ini. Concurrent usernya ada berapa, bandwidth transmisinya berapa, untuk max usernya ada di 32 concurrent untuk 5 GHz-nya ya.
dan 6 GHz channelnya belum ada, dan jadi disebutkan semua speknya. Teman-teman tinggal pelajari saja dari mulai switchnya, router gateway-nya, wifi rumah, dan macam sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba membuat topologi jaringan yang proporsional. Untuk membuat topologi jaringan proporsional, teman-teman bisa gunakan perlengkapan. Nah, di sini ada BOM atau Bills of Material. Ini adalah fiturnya Ruiji paling keren sih, karena dari awal itu kita bisa membuilding dan menentukan alat apa yang bisa kita gunakan begitu. Dan yang paling berguna itu sebenarnya ini berguna semua sih. Yang paling sering saya gunakan BOM sama uji ER roaming. Nanti saya akan contohkan uji ER roamingnya. Kalau misalkan teman-teman kemarin nonton video saya yang merek brand sebelah, itu ada saya menggunakan uji ER roamingnya Ruiji. Nah, itu fiturnya sangat berguna sekali. Nah, di sini saya mau mencontohkan menggunakan BOM atau Bills of Material. Jadi kita akan menentukan barang apa yang akan kita pakai, cukup atau tidak dengan topologi kita, harga estimasi nanti kita bisa ketentukan di BOM ini. Teman-teman bisa klik bagian BOM. Di sini ada 4 menu, ada BOM manual, BOM AI, heatmap AI untuk PC. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nggak punya set plan-nya, nggak punya set plan kayak gini, sebenarnya kita bisa gambar sih, bisa gambar di app Ruiji-nya menggunakan BOM AI. Saya contohkan ya, BOM AI ini paling enak sih. Kalau misalkan teman-teman mau instalasi rumah begitu ya, pilih skenario-nya rumah. Nah, di sini Anda akan ditanya skala jaringannya seperti apa. Misalkan ada 2 PC atau 2 laptop yang Anda butuhkan menggunakan kabelan. Anda isi aja 2 menggunakan jaringan kabel. Kemudian CCTV-nya ada berapa titik? Misalkan 8 titik CCTV begitu ya, atau 5 titik CCTV lah ya. Kemudian jaringan WLAN-nya atau Wi-Fi-nya itu mengcoverage apa saja. Misalkan ruangan tunggal itu kamar, kemudian ruangan lah yang bersekat. Misalkan ada 3 kamar, kemudian area indoor terbuka aja, ruang tamu, dapur yang menyambung-nyambung lah. Itu di sini ada 1 area begitu kan. Katakanlah kliennya kalau misalkan saya punya 2 HP, 3 HP itu dihitung ya. Atau ada tamu, kira-kira paling maksimal itu berapa di 20 klien. Ada area outdoor misalkan di rumah, ada taman dan macam sebagainya. Anda mau instalasi kliennya tidak usah terlalu banyak, 20 saja area outdoornya. Nah, teman-teman tinggal buat BOM, nanti dia akan mengenerate secara otomatis alat-alat yang Anda butuhkan ya. Dari mulai 3 pilihan, ada standar, premium, dan juga ekonomisnya atau entry levelnya. Ini standar, ini middle end-nya. Kalau misalkan premium, ini versi high end. Yang ekonomis ini versi entry levelnya. Teman-teman bisa pakai perangkat-perangkat yang ini. Misalkan kita pakai standar aja lah ya. Kita gunakan di sini, dia akan langsung otomatis membuatkan sebuah katalog seperti ini, rincian, akan membuat topologi, poin-poin penting. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau membuat pemetaannya, tinggal peta penempatan ini diklik. Di sini ada unggah kalau misalkan teman-teman punya set plan. Kalau misalkan tidak punya set plan, ya tinggal digunakan denah. Contoh misalkan lantai 1, kita oke saja. Nanti ditanya berapa luas areanya, teman-teman bisa ukur atau menggunakan Google Earth, banyak lah ya. Misalkan aktual areanya sekitar 100 meter persegi, berarti 10 kali 10 lah bangunannya. Tingginya idealnya rumah itu di 3-4 meter ya. Di 3 meter aja kita oke. Nanti dia akan otomatis membuatkan topologi jaringannya. Tunggu, nah ini teman-teman bisa customize, bisa letakkan seperti ini switchnya mau ditaruh mana, akses poinnya ini mau ditaruh mana, di ruang apa ya. Ini bisa, atau kalau misalkan teman-teman mau penempatan otomatis juga bisa pakai AI ini, penempatan AP otomatis. Ini tinggal mulai penempatan, ada perencanaan penempatan proporsional, ada yang standar. Kalau yang proporsional itu teman-teman harus mengklik ruangan-ruangannya, berapa perangkat yang akan terhubung, seperti itu. Di sini biasanya saya pakai yang penempatan cepat sih, BND mikir dewi. Nanti akan diidentifikasi AI-nya, teman-teman bisa lihat coverage-nya tidak ada yang dead zone ya. Kalau yang dead zone, yang sinyalnya lemah itu ada di area merah, ya, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali dan sangat kompleks sekali. Karena di sini saya sudah punya set plan, saya akan praktekkan dengan menggunakan set plan saya, oke ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau teman-teman punya set plan, sebenarnya bisa menggunakan BOM manual atau bisa heatmap AI. Kalau BOM manual, teman-teman harus pilih produk yang teman-teman mau pakai nih. Kalau misalkan sudah menguasai produk-produknya Ruiji, bisa pakai yang ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membuilding dari ruangan dulu, ya bisa pakai yang heatmap AI. Nah, di sini katakanlah saya mau instalasi rumah, nama BOM-nya rumah pelanggan, karena ini project ya. Kita oke. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengupload CAD-nya atau site plan-nya. Di sini karena sudah ada site plan, kita unggah
yang lantai satunya dulu ya. Kita unggah yang lantai 1. Oke, kita kasih nama yang ada carportnya lantai 1. Seperti ini kita oke. Nah, di sini. Untuk luas areanya teman-teman, ini kan 7 kali 15 ya, panjangnya 7, lebarnya 7 meter, 15 meter. Ini rumah-rumah subsidi maga cluster, berarti sekitar 105 meter persegi. 105 meter persegi, tinggi lantainya idealnya 3 meter lah ya. Kalau bangunan, kita klik pengenalan dinding, jadi nanti dia akan langsung orientasi dindingnya di mana saja sesuai set plan kita, Pak. Ini dia pakai AI. Kita oke, dan dia akan langsung membuat dinding-dinding seperti ini, Pak. Garis-garis merah ini tuh dinding ya. Kalau misalkan teman-teman tahu medannya seperti apa, tinggal diklik saja, tipe dindingnya bisa dipilih. Dinding tipis, dinding sedang, tebal, itu materialnya sudah disebutkan Ruiji ya. Kalau misalkan materialnya logam, batu bata yang harbel itu ada. Kalau batu bata tebal berarti dia masuknya ke yang 25-30 dB rintangannya. Di sini dinding sedang, misalkan di sini ternyata dia pakai harbel begitu ya. Kita bisa klik ganti tipe dindingnya ke dinding tipis gitu. Atau kalau misalkan pakai kayu, kita pilih dinding tipis lah ya. Nah, di sini sudah teman-teman. Biasanya saya akan instalasi dulu, akan membuat mapping dulu untuk CCTV karena di sini ada CCTV ya. Untuk instalasi CCTV seperti apa? Tinggal klik bagian atas ini ada visualisasi pemetaan CCTV. Oke, di sini kita lihat ada 3 CCTV ya. 1, 2. Ini 3-nya di sini. Berarti kita tinggal tambah produk di sebelah lainnya. Ini ada produk-produknya Ruiji, kita bisa tambahkan nanti. Karena di sini untuk CCTV jadi masuk ke lainnya ada CCTV angle dengan focal length 2,8 mm. Ada 3 ya, kita tambahkan berarti 3 tambah. Nah, kita bisa letakkan CCTV-nya. Keren toh? Nah, ini kita bisa arahkan CCTV ke titik yang ini 1, kemudian titik yang ini 1. Nah, itu ada pembesarnya, zoomnya yang di sebelah kiri atas ini ya, membantu kita. Ini titik 1. Nah, ini ke titik ketiga. Kita bisa ubah ini ya arahnya. Nah, ini kita bisa ubah arahnya teman-teman. Set. Oke. Ini juga kita bisa ubah arahnya. Ini karena carport mengarahnya ke depan, ini mengarahnya ke depan sini. Oke ya. CCTV sudah terinstalasi. Sekarang saya mau ke WiFi 5 GHz-nya dulu. Di sini saya akan tambahkan 1 buah access point ya teman-teman. Karena di sini saya sudah kenal produk-produknya Ruiji dan dia ada akses point untuk home dan kantor kecil. Itu sebenarnya dia punya akses point yang cukup oke, namanya RG RAP62. Ini salah satu produk barunya mereka. Dan ini sebenarnya kalau misalkan di rumah yang banyak dinding-dindingnya itu home router sudah cukup ya. Tapi karena pengen instalasinya ceiling di atap, jadi saya mau kasih RAP62. Kita tinggal tambahkan produk. Di sini teman-teman bisa ke menu yang wireless. Wireless ini untuk akses pointnya. Kalau switch itu switch mereka. Router itu ada router gateway-nya, mikrotiknya Ruiji lah. Nah, di sini saya pakai wireless RAP62. Kalau misalkan nggak ketemu tulis saja RAP62. Nah, ini RAP62. Kalau misalkan teman-teman mau menyesuaikan berapa klien, 110 klien tinggal dipilih-pilih aja ya, sesuaikan speknya. Ini RAP62 saya kasih tambah karena untuk lantai 1. Jadi sini kita mau ubah instalasinya di sini. Oke, kita geser supaya semua ruangan mendapatkan sinyalnya. Ini 5 GHz, ada beberapa dead zone ya. Di belakang ini ada dead zone, di kamar ini ada dead zone. Yang merah ini berarti sinyalnya nggak terlalu bagus, yang kuning itu masih bisa menyerap lah, tapi lemah. Kalau di 2,4 GHz ini masih sangat bagus ya. Cuman di bagian area carport bagian luar saja yang tidak terkena. Jadi kalau misalkan kita pakai CCTV yang WiFi, ini masih kena ya Pak ya. CCTV yang depan ini, tapi karena ini CCTV-nya IP kamera pakai LAN jadi nggak ada masalah. Di 2,4 GHz masih aman karena ini instalasi untuk rumahan. Saya tidak mau menginstalasi banyak-banyak, cukup 1 aja. Nanti kalau misalkan dia tidak kuat, dia menggunakan jaringan yang 2,4 GHz. Begitu ya Pak. Paling kenceng di ruang tamu sama dapur karena ini instalasinya di situ, di luar. Kemudian untuk memanajemen jaringannya, karena semuanya perlu manajemen jaringan, traffic, bandwidth, supaya internet tetap kenceng, nge-game dan lain macam sebagainya. Itu kita butuh bisa tambahkan produk yang namanya EG atau router gateway-nya Ruiji, mikrotiknya Ruiji. Nah, di sini ada berbagai macam gateway untuk daya tampung dan spek yang berbeda-beda. NBR ini untuk 1000 klien ya, kelas enterprise ya, sekolah, pabrik, universitas. Kalau untuk rumahan itu paling entry level, paling kecil, speknya paling low end. Itu ada RGEG 105 GV3. Ini link pembeliannya nanti saya kasih di deskripsi di bawah. Ini sudah tertempel di sini ya untuk demonstrasi nanti. Tulis saja 105G seperti ini ya. Nanti akan ada pilihan 105 GV3. Ini paling kecil untuk manajemen 100
klien cukup ya, di rumah cukup ini. Kita bisa tambahkan, tambah. Nah, di sini agak routernya instalasi teman-teman di mana misalkan di sini ya. Oke ya. Dan ini kita lihat ada 1, 2, 3 CCTV dan 1 selling access point dan 1 router gateway. Untuk menyambungkan semua ini dan menyalakan perangkat-perangkat ini ya, kita butuh yang namanya switch PoE karena selling AP-nya ini dia nyala menggunakan PoE, dan supaya kita tidak menginstalasi kelistrikan, kita nyalakan pakai power over Ethernet. Jadi di power dengan menggunakan kabel LAN. Berarti kita butuh switch. Untuk switch-nya ada di bagian switch. Di sini untuk switch entry level dan CCTV-nya itu pakai seri yang namanya ES switch, RGES. Nah, ini disesuaikan spek teman-teman perangkatnya ada berapa, karena di sini perangkatnya cuma 4 ya total, 3 CCTV dan 1 access point. Berarti kita bisa nyalakan dengan RGES 206 GSP. Ini salah satu switch home yang cukup proporsional, Pak. Dia punya 6 port, jadi kuat menampung access point, 3 CCTV. Untuk lompat ke lantai 2-nya kita bisa pakai SFP atau bisa pakai uplink-nya. Uplink-nya ada 2 ya. Jadi saya akan pakai RGES 206 ES206 GSP yang ini. Dia PoE juga, jadi tidak usah instalasi listrik, semuanya terpower dari Ethernet. Kita tinggal tambahkan PoE, kita instalasi di sini aja lah ya, dekat CCTV dan dekat dengan access point-nya. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk lantai 2, kita buat baru, masukkan lantai 2 misalkan ya. Tinggal diunggah saja data untuk lantai 2-nya. Kita tinggal tambah foto lantai 2-nya yang ini. Jadi yang balkon ya, lantai 2 oke. Untuk luas areanya berapa ini? 7 kali 12,5 meter. Berarti sekitar 87,5 meter persegi ya, 87,5 meter persegi. Tinggi lantainya 3 meter. Kita buat, kita tunggu AI-nya akan membaca map kita, site plan kita dengan dinding-dindingnya. Nah, di sini sudah membaca secara otomatis. Kalau mau dicocokkan lagi topologinya bisa. Ini dinding sedang. Untuk lantai 2 seperti biasa, kita akan mulai dari visualisasi pemetaan CCTV-nya dulu, karena di sini ada 2 titik CCTV, 1, 2. Ya, jadi kita bisa tambahkan produk lainnya CCTV. Ada 2 CCTV, kita tinggal tambah teman-teman, seret ke CCTV-nya. Ini kita juga seret ke sisi titik CCTV-nya di sebelah sini. Hadapnya bisa di customize. Ini menghadap ke sini, ini menghadap ke sini. Balkon agak menghadap ke depan ya harusnya. Nah, ini menghadap ke depan sini supaya nanti ada kejadian di luar kita bisa merecord. Oke. CCTV visualisasinya sudah bisa. Sekarang kita ke WiFi 5 GHz ya. Kita akan tambahkan produk yang sama yaitu RAP62. RAP62. Karena ini kita membutuhkan access point di atas. Kamarnya banyak, Pak. Jadi saya tidak ingin di atas juga tidak tercover WiFi secara utuh. Makanya saya tambahkan 1 titik access point yaitu RAP62. Cari di sini RAP62 tambah. Nah, di sini sudah ada RAP62 selling access point. Nah, di sini yang mengcover sepenuhnya hanya di ruang tengah saja. Untuk kamar ini tidak tercover dengan baik di frekuensi 5 GHz-nya. Sekali lagi ini hanya patokan saja ya. Nanti eksekusi di lapangan kita tidak ngerti material, bahan-bahan dan macam sebagainya digunakan di bangunannya apa. Jadi ini cuma patokan aplikasi saja. Kita bisa ke 2,4 GHz-nya. Ini masih mengcover secara baik ini saya pikir ya. Jadi kalau misalkan yang di kamar tidak terlalu connect 5 GHz-nya, bisa switch ke 2,4 GHz-nya. Begitu ya. Dan untuk menginstalasi 2 CCTV dan 1 selling dan menyambungkan ke gateway yang bawah, ke switch yang ada di bawah, kita butuh switch lagi, Pak. Yaitu kita pakai ES ya, switch ES 206 GSP. Kita tambah. Jadi ini untuk menyalakan, kita instalasi di sini aja lah. Untuk menyalakan 2 buah CCTV dan 1 selling access point RAP62-nya. Begitu ya, Pak ya. Setelah itu kita bisa cek lantai 1, lantai 2 sudah ada semua ya. Ini saya ubah dulu namanya lantai 1 misal, supaya teman-teman nggak bingung. Sudah, kalau misalkan sudah, kita bisa ekspor. Nah, ini dia akan langsung otomatis mengestimasikan berapa alat yang kita butuhkan, alatnya apa saja, kemudian topologi networknya nanti seperti apa, ini topologi penempatannya seperti apa ya. Di sini lantai 1. Nah, ini yang lantai 1. Teman-teman bisa lihat ada set plan-nya, WiFi 2,4 GHz-nya kemana saja, interference-nya seperti apa, cakupan CCTV-nya seperti apa. Jadi nanti ini tinggal dilaporkan ke usernya kalau misalkan teman-teman installer ya. Jadi kalau usernya, oh kok area hijaunya kok kurang oke ya Mas ya, berarti di titik-titik ini tinggal tambah access point Pak, begini-begini. Nah, teman-teman bisa menerangkan. Dan di sini ada catatan-catatan penting yang
kasih Ruiji untuk teman-teman instalasi begitu. Dan di sini kita bisa estimasi harga nih. Misalkan kita edit bagian harganya, harga dan keuntungan lah katakanlah. Biayanya untuk membeli 105G V3 ini kan katakanlah membelinya 1 juta lah belinya. Kemudian untuk instalasi jasa dan macam sebagainya di sini 1.500.000. Nah untuk RGS 206 ini harganya katakanlah 850 atau teman-teman bisa searching sih harganya 800.000 lah. Kemudian untuk harga jualnya, untuk instalasi, harga jual, konfigurasi, ini saya jual 1 juta katakanlah. Kemudian RAP62 nya harganya misalkan 1.400.000. Di sini saya jual untuk instalasi dan lain macam sebagainya, kabel, masang-masang kabel saya jual sekitar 2 juta katakanlah. Teman-teman bisa estimasi sendiri ya. Ini kamera CCTV harganya 800, untuk instalasinya 1.300.000 per titik seperti ini. Kalau mau ada tambahan pajak dan macam sebagainya, monggo silahkan ditambahkan. Nah di sini sudah diestimasikan teman-teman, harganya yang akan tertera adalah harga ya, harga setelah kita beri keuntungan totalnya 14 juta. Dan kalau misalkan kita lihat, kita bisa melihat keuntungannya Pak di sini. Keuntungan yang kita dapat 4.600.000 ya. Ini di luar kabel, harga tukang dan lain macam sebagainya lah. Nah kalau sudah selesai teman-teman itu bisa memberikan info perusahaan, katakanlah mrk.store, kontaknya admin@mrk.store seperti ini, teleponnya misalkan 08 logo perusahaan contohnya apa ya, terong gitu lah. Sudah. Kalau sudah semuanya seperti ini teman-teman, kita bisa ekspor. Nah ekspornya ada Excel, ada PDF, ada Word ya. Di sini saya akan ekspor ke PDF. Contoh, dia akan mengekspor semua ini menjadi file PDF dan nanti teman-teman bisa preview, bisa kasihkan ke klien. Biasanya sih saya tak print, terus nanti saya baru presentasi dan macam sebagainya. Nanti kalau misalkan ada kurang-kurangnya saya bisa edit lagi begitu. Nah ini saya simpan, nanti dia akan membuat file PDF. Nah ini file PDF-nya, rumah. Jadi dibuat, nah jadi ini semuanya sudah ada. Alat yang akan dipakai ini begitu kan, tapi biasanya page ini tidak akan saya tunjukkan sih. Terus kemudian topologinya nanti yang terbentuk seperti apa, heatmapnya seperti apa, nanti jadi kan pelanggan atau klien kan seneng, oh begini ya mas, oke. Nah jadi presentasinya tinggal seberapa pintar Anda menguasai teknis lapangan dan menjelaskan kepada pelanggannya sih. Kalau Anda installer ya, kalau misalkan teman-teman instalasi di rumah yo, di print monggo, tidak juga monggo. Nah sekarang saya akan coba praktekkan untuk instalasi perangkat-perangkat ini di koper Ruiji ini ya, di demo displaynya Ruiji ini. Nanti saya akan tunjukkan betapa mudahnya Anda mengkonfigurasi Ruiji ini. Sangat mudah Pak. Sekarang kita gaskan. Oke, sekarang teman-teman saya akan coba memberikan demonstrasi singkat dan sederhana untuk menginstalasi si Ruiji tadi ya, sesuai dengan topologi kita. Nah, topologi alatnya seperti ini, instalasi di lapangannya. Jadi saya sudah membuatkan diagram di sini. Jadi untuk lantai satunya kan ada gateway. Ini saya pakai 105G V3. Kemudian ada Ruiji RGES 206G SP, switch SFP. Ini kemudian ada RAP62 dan nanti ada instalasi CCTV-nya juga. Ini saya contoh pakai satu CCTV ya. Dan ini di modul ini ada RAP1200. Ini tidak kita pakai ya, karena ini nempel di modulnya. Jadi kita yang pakai 3 ini, 1, 2, 3. Nanti tambah CCTV. Nah, di sini untuk internet sudah kita alirkan ke EG 105G V3 lewat 1.0-nya. 1.0-nya ini tersambung ke ISP ya, atau ke sumber internet. 1.0 dari RGIG 105G V3 terhubung ke internet lewat sini, kemudian LAN 0-nya. LAN 0-nya ini nanti kita akan masukkan ya pakai kabel kuning ini di display. Kabel kuning ini kita instalasikan ke uplink 1 ya. Saya instalasikan ke uplink 1. Kalau di switch uplink 1-nya di sini nih, di port nomor 5. Uplink 1. Oke. Kemudian RAP-nya ini jadi kita nyalakan semua ya. Perangkatnya sudah nyala semuanya. RAP-nya ini RAP pakai kabel warna merah ya, RAP. Dia akan terpower lewat PoE. Kita bisa pilih LAN 1, LAN 2, LAN 3, terserah ya. Di sini saya mau nyalakan dengan Ethernet 1. Ini ada PoE-nya, jadi nanti dia akan menyala secara otomatis. Nah, ini nyala. Biru-biru kedip, ini menyala. Oke ya. Nanti kalau misalkan ada CCTV ya, ini CCTV, kabelnya ini. Saya pakai CCTV ini.
Saya tancapkan aja ke sini, ke LAN 2-nya, Ether 2-nya. Oke. Nanti CCTV-nya nyala. Ini dia nyala ya, teman-teman. Tapi sayang sekali ini karena infrared jadi tidak bisa tertangkap oleh kamera. Harusnya ada semacam LED warna merah begitu, LED infrarednya. Tapi tidak tertangkap oleh kamera. Nah, di sini ini lantai 1 seperti ini ya. CCTV-nya ada 3, jadi nanti tinggal tancap saja ke sisa portnya. Kemudian kita lempar ke lantai 2. Jadi lantai 2 dari switch masuk ke switch lagi. Ini namanya mode estafet ke lantai 2. Kita tancapkan ke uplink 2. Kemudian kita tarik kabel nih panjang ceritanya. Kita masukkan ke uplink 1 yang switch di lantai 2. Uplink 1 switch yang lantai 2. Oke, seperti ini sudah. Kemudian kalau misalkan kita punya CCTV langsung masukkan ke Ethernet-nya. Dan akses point-nya juga masuk ke Ethernet-nya. Di sini akses point-nya. Ini RAP62 ya teman-teman. RAP62-nya saya masukkan ke Ether sini. Oke, jadi nanti dia akan terpower dari switch ini. Instalasinya tanpa listrik ya, yang ini. Jadi dia terpower dari Ethernet seperti ini, sama persis yang lantai 1. Oke, kita tunggu sampai mereka semua booting sempurna dan saya akan tunjukkan yang namanya SON atau Self Organizing Network punya Ruiji. Jadi Anda tidak usah nyeting satu-satu akses point yang di lantai 2, lantai 1, nggak usah. Semuanya nyala, gateway-nya punya internet, semuanya teralih internet, kita bisa konfigurasi hanya dengan 1 kali konfigurasi saja, mengkonfigurasi semua perangkat yang kita punya. Saya akan tunjukkan caranya seperti apa. Kita tunggu sampai ini booting sempurna dulu ya, ini belum booting. Oke teman-teman, setelah semuanya menyala dengan sempurna, sekarang saya akan tunjukkan cara konfigurasi sederhananya. Ini sangat mudah sekali Pak. Nah, caranya teman-teman, kalau misalkan ada berbagai macam akses point ya, itu sebenarnya kita bisa mengkonfigurasi lewat Wi-Fi-nya. Ya, kalau kita buka Wi-Fi di perangkat HP kita, itu akan ada Ruiji S, dan macam sebagainya. Tapi kalau tidak ada SSID Ruiji min M, paling gampang kita konfigurasi lewat gateway-nya. Jadi konfigurasi gateway saja, dan untuk mengkonfigurasi gateway-nya juga sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal close saja, kita buka aplikasi Ruiji RI. Tidak usah tersambung ke network apapun bisa, bahkan tidak usah tersambung ke Wi-Fi pun juga bisa. Ini saya tidak sambung ke Wi-Fi ya, contoh saja. Tapi perangkat-perangkat ini connect internet, kita bisa tambahkan proyek. Di sini ada hubungkan ke Wi-Fi. Nah, karena tidak ada SSID yang M master, kita bisa pakai pindai atau masukkan SN. Jadi semua perangkat Ruiji itu punya scan QR code ya, untuk meng-QR SN-nya. Jadi perangkat gateway ini dia punya QR yang nanti bisa kita scan. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal scan aja, ya. Scan gateway yang ada di sini. Nanti dia akan otomatis terbaca seperti ini. Gateway EG105GV3 sesuai SN-nya. Dan nama perangkatnya kita tinggal namai misalkan EG rumah. Contoh aja. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini langsung akan memasukkan pengaturan Wi-Fi. Pengaturan Wi-Fi kita bisa namai Wi-Fi-nya misalkan Ruiji Ecosystem seperti ini. Sandinya Nanang MRK biasalah. Seperti ini. Kemudian nama proyeknya misalkan rumah klien gitu ya. 1. Kata sandi loginnya ini adalah kata sandi login untuk kalau misalkan kita masuk ke perangkat-perangkat ini. Jadi login perangkatnya lah. Nah, di sini saya kasih contoh admin 1 2 3. Saya tulis seperti ini kata sandinya. Kode negara radionya silakan pilih Indonesia. Jadi nanti dia akan langsung otomatis mencari channel atau frekuensi yang dibolehkan di negara kita. Kita tinggal oke saja. Dan di sini dia akan tunggu perangkat sampai online. Jadi kita tunggu aja ya Pak ya. Dia akan otomatis membuat topologinya. Nah, ini kita tunggu. Nah teman-teman, ini sudah terbaca ya. Ada 1 buah gateway EG rumah, 2 buah switch, dan 1 buah RAP62. Tapi switch-nya ini masih terbaca 1 ya, yang 2 belum menyala. Kita tinggal tunggu aja semuanya menyala dengan sempurna. Nah, ini semuanya sudah menyala dengan sempurna. Self-organizing network Pak Ruiji. Dan kita akan coba lihat nanti 2 ini dia akan menjadi mesh dan memunculkan 1 buah SSID atau nama Wi-Fi, yaitu Ruiji Ecosystem. 1 saja, 2 access point, 1. Jadi nanti kita bisa roaming dari lantai 1, lantai 2 kita bisa roaming. Ruiji Ecosystem namanya Nanang MRK. Kita hubungkan, coba set terhubung. Wi-Fi 6 ya, teman-teman bisa lihat Wi-Fi 6. Karena RAP62 ini dia Wi-Fi 6. Switch-nya sudah menyala, semuanya sudah menyala. Ini perangkatnya bisa kita remote juga.
ini kabelnya belum terbaca, jadi saya mau remote perangkat gateway-nya, memastikan apakah CCTV-nya menyala dengan sempurna atau tidak. Kita masuk ke gateway, karena ini perlu waktu ya Pak, untuk membaca semua perangkat yang masuk ke EG-nya, gateway-nya, itu perlu waktu. Jadi cara cepatnya kita masuk ke EG, klik aja, ada eWeb di sini. Jadi kita bisa men-tunnel atau bisa mengkonfigurasi perangkat-perangkat kita di luar network. Ini contoh ya, saya akan keluarkan, tidak pakai WiFi, ya teman-teman lihat, saya tidak pakai WiFi. Nah, kita bisa pakai fitur yang namanya eWeb. eWeb ini kita akan buat tunnel, dia akan membuat tunnel. Nah, ini login eWeb, kita terbuka seperti ini. Dia akan membuat tunnel atau VPN yang akan menyambungkan ke perangkat kita. Jadi kita bisa kontrol dimanapun kita berada, Pak. Nah, ini dia tunnelnya. Ini disuruh upgrade, kita perbarui nanti saja. Aku pengen cuman menunjukkan ini. Satu kliennya terbaca di S ini ya, CCTV. Satu CCTV di sini terbaca dengan baik mendapatkan IP ini. Dan ini topologinya teman-teman bisa lihat. Ada EG, 2 switch, ada 1 AP ya teman-teman. Sesuai dengan topologi ini ya Pak ya. Jadi RG-EG masuk ke 2 switch, keluar ke CCTV dan AP. Sama persis topologi ini ya. Jadi semudah itu kita mengkonfigurasi RWG. Dan kalau misalkan kita mau mengganti SSID, nggak usah masuk ke router 1, router 2, nggak usah ya. Tinggal di sini semuanya. Teman-teman tinggal pengaturan WiFi, nanti dia akan otomatis ter-apply ke semua network kita. Nanti untuk detail konfigurasi dan di lapangannya seperti apa, nanti kita akan coba instalasi di video yang berikutnya. Dan itu saja teman-teman, bagaimana cara membuat jaringan network yang proporsional tanpa ada dead zone dan mengestimasi biaya kira-kira berapa ya kalau misalkan kita instalasi WiFi yang proper begitu, menginstalasi network yang proper dan langsung muncul berapa biaya yang kita butuhkan, mappingnya seperti apa. Ya kita menggunakan aplikasi dari RWG Cloud. Dan ini nanti teman-teman pengembangannya akan ada banyak sekali. Di video yang berikutnya saya akan praktekkan supaya kita bisa meremote CCTV-nya dari luar jaringan, supaya kita bisa meremote home server kita dari luar jaringan, NVR, CCTV dan macam sebagainya dari luar jaringan kita tanpa menggunakan IP public, hanya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang tadi kita displaykan. Dan nanti kita akan coba instalasi langsung di venue-nya, di on duty-nya. Teman-teman akan lihat semudah apa saya menginstalasi perangkat-perangkat RWG ini. Terima kasih, saya Nanang MRK. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau teman-teman minat dengan produk-produk yang ada di depan saya ini, nanti saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan teman-teman mau coba, ada di deskripsi di bawah juga catatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.